Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita boleh menyelenggarakan kebaktian, itulah ibadah raya Minggu. Kita boleh mengadakan perhimpunan raya kita malam ini, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan kiranya Tuhan melawat kita lewat pembuka rahasia firman Tuhan yang akan kita terima sebagai tanda belas kasih Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Juga saya menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam dan di luar negeri. Selamat menikmati kemurahan Tuhan dan salam persekutuan di antara kita. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Bapak Pendeta, Mamahir dan Ibu yang sudah bersama-sama malam ini. Mungkin ini awal persekutuan kita dan seterusnya sesuai dengan kerinduan kita, di mana supaya ada persekutuan dalam setiap ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci telah diawali, nanti menyusul hamba-hamba Tuhan yang lain. Puji Tuhan, itu doa kerinduan kita jika Tuhan berkenan. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-8 ini terbagi menjadi dua bagian, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di sini ada suasana kebahagiaan, saudaraku, ketenangan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Kemudian pada ayat yang bagian yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13, di sini terjadi suatu malapetaka, penghancuran. Kedua hal ini kontradiksi, bertolak belakang. Puji Tuhan. Dan kita sudah mengawali Wahyu pasal 8 sebagai pendahuluan, di mana Wahyu pasal yang ke-8 ini dalam susunan kitab Wahyu, dalam susunan tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Kemudian Wahyu pasal 8 ini dalam susunan tabut perjanjian terkena pada dua loh batu. Itulah kasih Allah yang bersifat permanen, peningkatan dari doa misbah dupa, itulah doa penyembahan. Puji Tuhan. Sekarang dan selanjutnya kita telah melihat Wahyu 8 ayat yang pertama, di mana pada saat anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Suatu ketenangan, kedamaian, penuh kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan. Telah kita terima pada minggu yang lalu. Dan selanjutnya kita akan melihat ayat yang kedua. Silakan Yosua. Meterai yang ke-7. Iya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Pendeknya, kepada 7 malaikat diberikan 7 sangkakala. Ya, pendeknya, kepada 7 malaikat diberikan 7 sangkakala. Sangkakala yang ditiup itu menuju kepada firman Allah yang disampaikan oleh malaikat sidang jemaat, yaitu hamba-hamba Tuhan yang diurapi sebagai pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Dan perkara ini pernah sudah dikerjakan dan terjadi untuk memimpin perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Baik, Bilangan pasal 10. Bilangan pasal 10 ayat ke-8 terlebih dahulu ya. Semboyan Nafiri. Ya, semboyan Nafiri. Puji Tuhan, ya. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Ya. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Terus
itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Nafiri-nafiri itu ditiup oleh anak-anak Imam Harun yang bertugas untuk menyampaikan firman Allah adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi. Tidak boleh diganti sembarangan orang. Sekalipun dia orang terkenal, sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia selebritis, sekalipun dia orang yang penuh dengan kuasaan di bumi ini, tidak boleh diganti. Tidak boleh sembarangan orang. Jadi yang menyampaikan firman Allah adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Baik. Bilangan 10 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempahan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Di sini kita melihat ada suatu perintah untuk membuat 2 nafiri dari perak tempahan, menempa 2 nafiri dari perak. 2 nafiri, bukan 1 atau bukan 3. Membuat nafiri, menempa nafiri dari perak, bukan menempa 2 nafiri dari perak, bukan 3, bukan 1, tapi harus 2. Amin, saudaraku. Harus 2. Itulah firman Allah dalam perjanjian lama dan firman Allah dalam perjanjian baru. Itu harus disampaikan dengan baik oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi, yaitulah pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Tidak boleh diganti dengan sembarangan orang, apalagi orang awam. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, kegunaan 2 nafiri perak atau 2 sangkakala yang ditiup. 1, untuk memanggil umat Israel. 2, untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Itu kegunaan daripada 2 sangkakala atau 2 nafiri perak yang ditiup. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan berkuasa untuk mengarahkan umat Israel, mengarahkan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan selalu berpadanan dengan panggilan Tuhan. Berarti mau meninggikan korban Kristus lebih dari yang lain. Amin, saudaraku. Berpadanan dengan panggilan berarti meninggikan korban Kristus lebih dari apa yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Sedangkan firman Allah yang disampaikan kepada laskar-laskar atau tentara-tentara Tuhan supaya segera bertindak dan segera maju berperang untuk menghadapi 2 musuh abadi, yaitu daging dengan segala tabiat-tabiatnya dan iblis atau setan dengan segala tipu daya dan kelicikannya. Jadi 2 nafiri yang ditiup itu berguna untuk memanggil umat Tuhan. Amin, saudaraku. Mengerahkan umat Tuhan supaya tetap berpadanan dengan panggilan Tuhan, mau menghargai korban Kristus dari segala yang ada ini. Kemudian untuk laskar-laskarnya supaya segera maju berperang. Puji Tuhan, supaya segera maju berperang untuk menghadapi, supaya segera bertindak dan segera maju berperang untuk menghadapi 2 musuh abadi, yaitu daging dengan segala tabiatnya dan iblis atau setan dengan segala tipu daya dengan segala kelicikannya. Maka seseorang atau seorang hamba Tuhan, seorang tentara Tuhan, tidak boleh memusingkan dirinya dengan dengan soal-soal penghidupannya, selain menyenangkan hati Tuhan sebagai pemimpin perang yang tertinggi. Amin, saudaraku. Dapat dipahami. Dapat dipahami kegunaan dari 2 nafiri untuk memanggil umat Tuhan, untuk mengerahkan umat Tuhan supaya umat Tuhan itu berpadanan dengan panggilannya sendiri. Berarti menghargai korban, meninggikan korban lebih dari yang ada di atas muka bumi ini. Untuk laskar-laskar supaya mereka segera bertindak
berarti maju berperang untuk memerangi dua musuh abadi, yaitu daging dengan segala tabiatnya. Yang kedua, iblis atau setan dengan segala tipu muslihatnya. Maka seorang tentara Tuhan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai pemimpin perang yang tertinggi. Amin, saudaraku. Bilangan 10 ayat 3-4. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Segenap umat Tuhan itu berkumpul, terus jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Puji Tuhan. Kemudian apabila kedua nafiri ditiup, maka segenap umat Tuhan berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Coba tunjukkan dulu tabernakel. Ini pintu kemah. Nah, ini pintu kemah. Jadi apabila kedua nafiri ditiup, segenap umat Tuhan berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Berkumpul di depan pintu kemah berarti ada kaitannya dengan kegiatan roh. Ada kaitannya dengan kegiatan roh, yaitu menyelenggarakan kebaktian. Amin, saudaraku. Ayat 7. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, Tuhan berkata, kamu harus meniup saja. Tanpa memberi semboyan. Artinya beribadah itu harus dengan segala kerelaan, tidak harus diperintah. Berarti tidak susah diatur dalam hal menyelenggarakan kebaktian, tidak susah diatur untuk beribadah melayani kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian supaya para pemimpin, supaya para kepala pasukan berkumpul, hanya satu saja nafiri ditiup. Artinya seorang pelayan Tuhan, imam-imam harus peka untuk melayani Tuhan di tengah-tengah perkumpulan itu. Hanya satu saja. Artinya seorang pelayan Tuhan, seorang imam harus peka untuk melayani Tuhan di tengah-tengah perkumpulan itu. Imam-imam juga tidak boleh susah diatur untuk melayani Tuhan. Harus peka, jadi cukup hanya tiup saja. Ditiup saja, tidak usah gunakan semboyan, tidak usah dipaksa-paksa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab itu seorang imam atau seorang pelayan tidak perlu sibuk soal siapa yang terbesar, tidak perlu pusing soal apakah kita diakui manusia atau tidak. Yang terpenting, saudaraku, peka untuk melayani Tuhan. Tidak usah susah-susah untuk diatur. Ya, amin, saudaraku. Maka seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan, seorang imam tidak perlu sibuk soal siapa yang terbesar di antara pelayan, atau tidak perlu pusing soal apakah kita diakui manusia atau tidak. Tidak perlu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Lihat, supaya ada kepekaan. Kalau kita sibuk dengan siapa yang terbesar, atau kita sibuk apakah kita diakui atau tidak, itu yang membuat seseorang tidak peka dengan hubungannya dengan Tuhan. Maka untuk pelayan, pemimpin pasukan cukup satu kali saja ditiup.
cukup satu kali saja ditiup, berarti ada kepekaan. Melayani Tuhan itu harus ada kepekaan, hubungan yang intensif dengan Tuhan. Ada kepekaan. Tidak perlu diatur-atur soal ini dan itu. Ada kepekaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka supaya kepekaan itu terus terjalin, terus dipertahankan, saudaraku, maka seorang pelayan tidak perlu sibuk soal siapa yang terbesar. Kemudian tidak perlu pusing saat apakah kita diakui manusia atau tidak, atau adakah orang memberi apresiasi terhadap apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tidak perlu. Supaya kepekaan itu terus ada di dalam diri seorang imam, seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita lihat dulu 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Pembacaan ayat 3 mulai. Samuel terpanggil. Iya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Langsung tidur saja sudah. Terus tempat tabut Allah. Iya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Samuel, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Terus dan ia menjawab, ya, Bapa. Ya, Bapa. Terus lalu berlarilah ia kepada Eli. Langsung dia berlari. Terus serta katanya, ya, Bapa. Ya. Bukankah Bapa memanggil aku? Terus tetapi Eli berkata, ya, aku tidak memanggil. Aku tidak memanggil. Terus tidurlah kembali. Iya. Terus lalu pergilah ia tidur. Terus dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Tuhan memanggil Samuel untuk yang kedua. Terus Samuel pun bangunlah. Langsung dia bangun, tidak bersungguh-sungguh. Terus lalu pergi mendapatkan Eli. Ya. Serta berkata, ya Bapa. Iya Bapa. Bukan oke. Iya Bapa. Terus bukankah Bapa memanggil aku? Iya. Terus tetapi Eli berkata, terus aku tidak memanggil anakku. Tidak memanggil anakku. Terus tidurlah kembali. Terus Samuel belum mengenal Tuhan. Iya. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tapi begitu peka. Terus dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Iya. Untuk ketiga kalinya. Iya. Ia pun bangunlah. Langsung bangun. Langsung pergi mendapatkan Eli. Terus katanya, iya Bapa. Iya Bapa. Terus bukankah Bapa memanggil aku? Iya. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Puji Tuhan. Di sini dari pembacaan ini kita perhatikan Samuel begitu peka terhadap suara Tuhan. Amin, saudaraku. Begitu peka seorang imam, seorang pelayan di dalam tabernakel rumah Tuhan. Begitu peka mendengar suara Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat ayat 7 dan 1 dan 2. Ayat 7, 1 dan 2. Baca. Samuel belum mengenal Tuhan. Iya. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Padahal waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan sebetulnya. Kemudian firman Tuhan juga belum pernah dinyatakan kepadanya. Malam ini Tuhan telah menyatakan isi hatinya, telah menyuarakan telah menyuarakan isi hatinya. Itulah sangkakala yang ditiup. Beda dengan Samuel. Pada waktu itu sebetulnya dia belum mengenal Tuhan. Lalu firman Tuhan juga belum pernah dinyatakan kepadanya. Orang tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau firman tidak dinyatakan. Malam ini sangkakala telah ditiup, firman Tuhan telah disampaikan dengan jelas, dengan terang benderang. Maka kita akan mengenal Tuhan dengan jelas, dengan terang. Ayat 1 dan 2. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Di bawah pengawasan Eli. Iya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Ya, jarang. Firman Tuhan jarang disampaikan. Terus penglihatan pun tidak sering. Iya, terus pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Perhatikan, pada masa itu firman Tuhan jarang. Lalu penglihatan pun tidak sering. Sebab Imam Eli matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, dan dia hanya bisa berbaring saja. Ya, memang kalau hamba Tuhan di dalam kegelapan, selain lipat tangan, mengantuk sebentar, melipat tangan sebentar untuk segera berbaring saja.
Padahal tugas dari seorang hamba Tuhan tadi harus meniup sangkakala. Firman Tuhan harus disampaikan. Namun anehnya, Samuel begitu peka terhadap suara Tuhan. Maka ini yang harus kita selidiki. Di mana ini? Kenapa bisa terjadi? Kepekaan semacam ini datangnya dari mana? Penglihatan jarak firman juga dinyatakan kepada dia. Ini rahasia ini harus kita temukan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Perhatikan semua ya yang sudah melayani Tuhan ya. Perhatikan cara kamu mendengar Lukas 8. Perhatikan baik-baik. Ini harus kita ketahui dengan baik. Kalau Samuel saja begitu peka dengan suara Tuhan, maka kita juga harus sama. Harus peka. Ditiup saja semboyan itu satu kali saja nafiri ditiup tanpa semboyan. Itu kepekaan. Ini rahasia ini harus kita lihat. Kenapa bisa Samuel yang kecil ini peka? Ulangi baca ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, imam, pemimpin. Terus ia masih anak-anak. Terus yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Terus setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Terus dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Puji Tuhan. Saudaraku, Samuel yang masih kecil berlilitkan baju efod. Samuel memakai jubah yang maha indah. Artinya melayani ditandai dengan kematian, kebangkitan, dan di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebab jubah yang maha indah itu terdiri dari antara lain efod. Itu pengalaman Yesus Kristus, pengalaman kematian Yesus Kristus. B. Gamis baju efod. Itu tanda di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Artinya melayani Tuhan di dalam kesucian atau tahbisan yang benar. Amin, saudaraku. C. Lenan halus, baju dalam berjala-jala atau kemeja beragi, tanda di dalam kemuliaan, yaitu pengorbanan besar dan penyembahan yang besar. Waktu imam besar Harun masuk ke ruangan maha suci, maka dia harus menanggalkan baju efod dan gamis baju efod, hanya dengan mengenakan baju lenan halus itu. Berada di dalam ruangan maha suci, berada di dalam kemuliaan dengan membawa dua hal, bokor kemenyan dan bokor darah untuk mengadakan 7 kali percikan di depan di atas tabut pendamaian, tutup pendamaian, dan 7 kali percikan di depan tabut perjanjian. Ini tanda kemuliaan, penyembahan besar dan pengorbanan besar. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa penyembahan, penyerahan diri. Ini rahasia. Sehingga Samuel begitu peka dengan suara Tuhan. Persis seperti perintah Tuhan tadi, khusus untuk pemimpin, pelayan. Cukup 1 kali saja tiup 1 kali saja. Tidak perlu dengan semboyan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harus menjadi pelajaran baik dan penting untuk diperhatikan bagi seorang yang mau melayani Tuhan. Kalau tidak mau melayani Tuhan, tidak apa-apa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Kita kembali memperhatikan bilangan 10 ayat 5 sampai 6. Bilangan 10 ayat 5 sampai 6. Baca. Demikianlah firman Tuhan.
apabila kamu meniup tanda semboyan. Iya, kemudian di sini ada tanda semboyan ditiup. Terus maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Laskar-laskar di sebelah timur berangkat. Terus apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, iya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Titik, itu khusus untuk laskar-laskar timur selatan. Terus jadi tanda semboyan tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Untuk menyuruh laskar-laskar berangkat. Tetapi khusus untuk laskar-laskar, khusus untuk tentara-tentara Tuhan, harus meniup nafiri itu dengan tanda semboyan. Artinya, saudaraku, laskar-laskar atau tentara-tentara Tuhan maju berperang dengan pasti, dengan yakin, tidak perlu ragu. Amin, saudaraku. Di dalam hal memerangi musuh, memerangi tentara Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, harus yakin dengan firman Allah yang disampaikan. Itulah semboyan yang ditiupkan. Harus yakin dengan firman yang dia dengar, yang dia dengari. Harus yakin dengan firman. Amin, saudaraku. Itu sebabnya khusus untuk laskar memang harus dengan tanda semboyan. Maka seorang tentara Tuhan harus ketika dia maju berperang harus yakin dengan firman. Bukan yakin dengan karena dia mempunyai ini dan itu, tidak. Tapi dia maju berperang karena dia yakin dengan firman. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita boleh melihat di dalam Injil pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di dalam peperangan rohani, Yesus berkemenangan terhadap musuh abadi, itulah iblis, sebab dia yakin dengan firman Allah. Amin, saudaraku. Dia menang. Puji Tuhan. Oleh roh itu dia dipimpin, dibawa ke padang gurun, kemudian dia berpuasa. Setelah berpuasa, di situ dia menghadapi peperangan. Boleh kita bacalah. Kalau saya hanya mulut saja kurang yakin. Kita harus, biarlah perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Boleh, Injil Yohanes pasal 4. Baca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dipercepat. Ya, silakan. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10, 11. Baca cepat. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencobaan di padang gurun. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, ya, untuk dicobai iblis. Ya. Dan setelah berpuasa, jadi Yesus dibawa oleh roh. Jadi dia ada di padang gurun bukan karena keinginan sendiri, tapi oleh roh. Kita ini ada di dalam kegiatan roh. Kalaupun Tuhan pimpin dalam suasana tidak enak atau enak, ya sudah. Amin, saudaraku. Jangan terlalu banyak mulut. Terus, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, iya, akhirnya laparlah Yesus. Dan dia juga berpuasa karena kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Terus, lalu datanglah si pencoba itu. Ya, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah si pencoba, musuh abadi. Terus, dan berkata kepada Yesus, terus, jika engkau anak Allah, terus perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Batu menjadi roti. Terus, tetapi Yesus menjawab, ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut, ya, Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Terus, kemudian iblis membawanya ke kota suci, ya, dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Terus, lalu berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, ya, jatuhkanlah dirimu ke bawah, ya, sebab ada tertulis, ya, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, terus, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terus, Yesus berkata kepadanya, ya, ada pula tertulis, terus, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung, iya, yang sangat tinggi, terus, dan memperlihatkan kepadanya, iya, semua kerajaan dunia, iya, kemegahannya, terus, dan berkata kepadanya, iya,
semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Kau sujud menyembah aku. Terus maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis. Hanyalah iblis. Terus sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sampai di situ, sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Saudaraku, saya ulangi, di dalam peperangan itu Yesus berkemenangan terhadap musuh abadi, yaitu iblis atau setan, sebab dia yakin dengan firman Allah. Di sini kita melihat Yesus berkata, ada tertulis. Yesus berkata ada tertulis, dan dia mengatakan itu sebanyak 3 kali. Artinya Yesus yakin terhadap firman Allah. Yakin terhadap firman Allah. Yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia yakin itu. Kemudian keyakinan yang kedua, tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kesucian ilahi jauh lebih berharga dari segala-galanya. Amin, saudaraku. Amin. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan karena posisi yang tinggi, seperti Yesus dibawa ke posisi yang tinggi, bumbungan bait Allah, karena kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, atau menginginkan sesuatu perkara yang tinggi, harta kekayaan dan lain sebagainya, ijazah yang tinggi, rela jatuh dalam pencobaan, mengabaikan kesuciannya. Tetapi di sini Yesus berkata, tetapi di sini kita melihat dia tidak jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kesucian ilahi jauh lebih berharga dari segala-galanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam penyembahan sehingga terlepas dari daya tarik bumi, yaitu kerajaan dunia dengan kemegahannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 11, perhatikan baik-baik ya. Lalu iblis meninggalkan dia. Lalu iblis meninggalkan. Yesus berkemenangan di dalam peperangan. Karena Yesus yakin dengan firman Allah. Dia tidak ragu. Yakin dengan ada tertulis dengan 3 kali. Amin, saudaraku. Hidup karena firman, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam penyembahan. Terus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus berkemenangan. Dan di sini kita melihat, ini himbauan, lihatlah. Perkataan ini menghimbau kita, kalau kita berkemenangan terhadap musuh abadi, karena yakin dengan firman, lihatlah. Apa yang kita lihat? Di sini kita melihat dengan jelas. Dengan mata batin kita melihat dengan jelas. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin, saudaraku. Malaikat melayani artinya kita dipelihara oleh pelayanan. Kita hidup di dalam kesucian oleh pelayanan. Kita hidup, kemudian yang ketiga, kita hidup di dalam penyerahan diri oleh karena pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang akan kita lihat nanti. Kita bisa lihat itu terjadi di dalam diri kita, di dalam nikah kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Bilangan pasal yang ke-10. Kembali kita memperhatikan bilangan pasal 10 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan apabila kamu maju berperang, apabila kamu maju berperang, hai tentara-tentara, laskar ke laskar, sebelah timur dan selatan, tadi terus di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan. Harus ada tanda semboyan. Memang harus yakin dengan firman. Amin, saudaraku. Jadi ketika menghadapi musuh di negerimu, dimanapun kita berada, negerimu dimanapun kita berada,
harus dengan meniup harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, terus supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Puji Tuhan. Jadi di dalam peperangan berpegang teguh dan yakin kepada firman, maka Tuhan akan tampil sebagai pembela. Amin, saudaraku. Tuhan itu tidak tidur, tidak terlelap. Telinganya dengan tajam mendengar seruan permohonan kita. Tangannya tidak pendek untuk menjangkau kita. Tangannya panjang, dia sanggup diulurkan untuk segera memberi pertolongan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Pendeknya, nafiri atau firman Allah harus selalu disampaikan. Nafiri atau firman Allah harus selalu disampaikan. Terkhusus pada saat pada perayaan-perayaan. Terkhusus pada saat pada perayaan-perayaan. Artinya setiap kali kita mengadakan ibadah, di tengah-tengahnya firman Allah harus disampaikan. Jadi ibadah tanpa firman, ibadah hanya karena kesaksian, itu tidak benar, dan ibadah semacam ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus kita ketahui. Sidang jemaat dan juga saudara-saudaraku yang ada di dalam luar negeri, anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan. B. Pada bulan-bulan baru. Pada bulan-bulan baru. Ada 12 bulan dalam satu tahun, ya. Amin, saudaraku. Ya. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Kuasa firman terus menerus membaharui kita dan menjadi baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. C. Pada waktu mempersembahkan korban, antara lain strip pertama korban bakaran, strip yang kedua korban keselamatan. Tentang korban bakaran, berarti potongan-potongan daging yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu dibiarkan sampai pagi, sampai hangus. Artinya daging tidak bersuara lagi. Tentang korban keselamatan, kita yakin terhadap firman Allah, dari Sion datang keselamatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kesimpulannya, firman Allah yang disampaikan dengan terang menjadi komando. Kapan harus berjalan, kapan harus berkumpul, dan kapan harus maju dalam peperangan, dan saat memuji Tuhan dan sebagainya. Itu harus menjadi komando. Firman Allah harus menjadi komando. Amin, saudaraku. Sesuai dengan apa yang kita lihat dalam Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 36. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, berhentian. Puncaknya Gunung Sion dikomandoi oleh firman Allah yang disampaikan. Itulah 2 nafiri yang ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Dari situlah mereka menyadari kapan harus berhenti berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian, kapan maju berjalan, dan kapan berperang. Mereka dikomandoi oleh firman Allah. Dan kalau firman Allah yang memberi komando, yang menjadi komando di dalam hidup kita, di tengah ibadah dan pelayanan ini, semuanya akan berjalan dengan baik dan tertib.
berjalan dengan teratur, tidak simpang siur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sampai nanti tiba di tanah Kanaan, puncaknya berada di Gunung Sion. Itulah pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Kalau tidak dikomandoi oleh firman Allah, maka nanti tersesat di jalan. Sebab padang gurun itu belum pernah dilalui oleh mereka. Dan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Dia yang turun ke bumi, Yesus Kristus. Jangan sampai ada hamba Tuhan yang pernah berkata dengan berani berkata dia pernah naik ke surga. Tidak ada ayatnya. Tetapi sekalipun padang gurun itu belum pernah mereka lalui, karena mereka dikomandoi oleh dua nafiri dari perak, semuanya itu terlaksana dengan baik sampai tiba di hari perhentian, puncaknya Gunung Sion, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, inilah suasana di dalam ketenangan, kedamaian yang luar biasa. Kita senantiasa menikmati suara nafiri, sangkakala yang ditiup. Puji Tuhan. Pada saat Allah atau Tuhan turun ke atas Gunung Sinai, itu disertai dengan suara sangkakala yang ditiup. Kemudian sangkakala itu terdengar kian lama kian keras. Artinya semakin hari rembang tengah, semakin jelas firman Allah diperdengarkan seperti rembang tengah hari. Jadi keras suara sangkakala yang keras itu bukan diukur dari suara si hamba Tuhan, suara hamba Tuhan yang keras dan kencang, bukan itu. Tetapi kerasnya suara sangkakala yang dimaksud di sini adalah semakin hari firman yang disampaikan itu semakin terang bagaikan rembang tengah hari. Ketika terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala yang terselubung akan tersingkap. Itu ukuran firman yang keras, bukan suara si pengkhotbah keras atau lembut, bukan itu ukurannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita kembali membaca Bilangan pasal 10. Pada ayat 11 hingga sampai pada ayat 36 ini, betul-betul perjalanan bangsa Israel dikomandoi oleh dua nafiri, sehingga Tuhanlah yang menentukan perjalanan mereka, kapan mereka berhenti, kapan mereka maju berperang dan lain sebagainya, sampai akhirnya tiba di tanah Kanaan. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat pada ayat 14. Boleh baca dulu. Berangkat dari Gunung ayat Sinai. 11 sampai 14. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, dari Gunung Sinai terus. Pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci. Naiklah awan itu, awan dari kemah suci, terus tempat hukum Allah, tabut perjanjian, terus. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang Gunung Sinai. Berangkatlah mereka dari padang Gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Iya, menurut aturan keberangkatan. Terus kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Kemudian berhenti di padang gurun Paran. Kalau awan berhenti, mereka juga berhenti. Terus itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan perantaran Musa. Iya, jadi menurut aturan Tuhan. Keberangkatan mereka itu menurut aturan Tuhan.
Terus terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda, menurut pasukan mereka. Kemudian ayat 18. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben. Ya, ayat 22. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim. Iya. Kemudian ayat yang ke-25. Sebagai barisan penutup, laskar itu berangkat. Laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Iya. Barulah nanti mereka, jadi keberangkatan mereka itu sesuai dengan aturan Tuhan. Dengan 4 panji. Yang pertama panji-panji Bani Yehuda menurut pasukannya, mereka berangkat. Kemudian panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka semua. Ya. Kemudian di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka, ayat 18. Yang kedua, yang ketiga, di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, laskar itu berangkat. Laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi keberangkatan mereka ini, jadi berangkatlah laskar itu di bawah. Jadi mereka itu sudah jelas di sini. Berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, menurut aturan-aturan Tuhan. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi 3-4 panji ini tidak ada kesempatan untuk diterangkan. Saya hanya fokus soal sangkakala yang diberikan, 7 sangkakala yang diberikan kepada 7 malaikat yang akan ditiup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah bilangan 10 ayat 34 sampai 36. 35 sampai 36, pembacaan 34 mulai. Terus, dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari. Ya, tiang awan pada siang hari. Terus tiang api, tentu tiang api juga pada malam hari. Terus, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Ya, terus, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserah. Ya, apabila tabut itu berangkat, firman pengajaran mempelai. Terus, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, terus supaya musuhmu berserah. Dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri di hadapan. Kemudian, dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel beribu-ribu laksa ini. Puji Tuhan. Perhatikan, di sini kita melihat Musa berkata, yang pertama, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Artinya Tuhan menjadi pembela, maka musuh dikalahkan. Inilah kuasa dari firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, menjadi pembela bagi kita semua. Musuh dikalahkan. Amin, saudaraku. Saat ini kita sedang memikul tabut perjanjian. Di tengah ibadah pelayanan ini, itulah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tuhan tampil pembela, maka musuh dikalahkan. Si pembenci dikalahkan. Mereka semua berserak. Puji Tuhan. Yang kedua, Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Artinya Tuhan berhadirat di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang beribadah dan melayani Tuhan. Jadi pengertian daripada beribu-ribu laksa itu pengertian daripada orang yang melayani Tuhan. Itu arti daripada beribu-ribu laksa. Itu berbicara soal orang-orang yang beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tuhan pembela dan Tuhan berhadirat. Puji Tuhan. Tuhan pembela, Tuhan berhadirat. Ada di tengah-tengah kumpulan ini.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo perhatikanlah firman Allah yang disampaikan. Sebagai umat Tuhan yang belum melayani Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin, kepala-kepala pasukan, laskar-laskar, perhatikan semboyan. Saat hanya satu kali saja peka dengan suara Tuhan. Saat bertindak untuk berperang, perhatikan semboyan. Yakin dengan firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Baca. Kedatangan Tuhan. Iya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Boleh baca dulu ayat 15. Ini kami katakan kepadamu, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan. Terus kita yang hidup, yang hidup ini loh. Terus yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan. Terus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Iya. Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala malaikat berbunyi. Sangkakala Allah berbunyi terus. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ini akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan. Terus demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama. Haleluya. Sangkakala ditiup untuk mengangkat gereja Tuhan di dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini kan pengangkatan Tuhan bagi kita. Sekalipun kita masih ada di muka bumi ini, teramat lebih pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang kita terima. Ini pengangkatan Tuhan bagi kita, sampai pada akhirnya kita berada di awan-awan dan permai untuk menyongsong Dia ketika Dia datang pada kali yang kedua, tampil sebagai Raja dan mempelai di surga. Berbahagialah yang sudah menerima pengajaran mempelai, pengajaran tabernakel, pengangkatan bagi kita semua. Tadi sudah jelas pengangkatan itu semuanya teratur berbaris, semua berjalan dengan baik. Keberangkatan itu sesuai aturan Tuhan, tidak simpang siur, tidak cross, tidak sikut menyikut antara pelayan Tuhan. Nah, ini kan pengangkatan bagi kita semua, sampai betul-betul pengangkatan yang abadi, kekal sampai selama-lamanya, bahagia bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Ayo, kabarkanlah kabar baik ini. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel dimanapun kita berada. Ini pengangkatan yang luar biasa. Lalu diakhiri pada saat bilangan 10 tadi itu sudah jelas. Berkatalah Musa tadi. Coba baca dulu. Cepat. Bilangan 10 tadi. 36. Ya. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu langsa ini. Kembalilah Tuhan. Ada hadirat Tuhan itu ayat berapa itu? 35. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Tuhan pembela dan Tuhan hadir. Dari perkataan, 2 kali perkataan Musa ini, berarti Yesus tampil sebagai pembela dan Tuhan hadir di dalam kemuliaannya. Ini kan pengangkatan dari pengajaran mempelai dan tabernakel, dan pengajaran tabernakel. Mengangkat kita yang tertinggal ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain, sampaikanlah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Terus dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan.
hiburkanlah seorang akan yang lain dengan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tidak boleh egois ya. Amin saudaraku. Tidak boleh egois. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tak boleh egois. Sampaikanlah kabar baik ini. Itu merupakan suatu penghiburan bagi mereka yang masih tertinggal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Terus. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar. Yang dahulu yang telah kudengar terus berkata kepadaku. Ya. Seperti bunyi sangkakala. Firman yang disampaikan. Itulah bunyi sangkakala, itulah firman Allah. Terus katanya, ya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Gereja Tuhan diangkat untuk melihat sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata itu duduk seorang. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sorga terbuka dan kita diangkat untuk melihatnya dan berada di dalamnya. Kalau kita mau menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, itulah 7 sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat. Angka 7 ini angka sempurna. Itulah pengajaran mempelai. Gereja yang sempurna, itulah pengajaran mempelai. Saudaraku, ketika langit terbuka, ada sebuah tata terdiri di dalamnya dan seorang duduk di atasnya. Seindah-indahnya kerajaan surga, tidak ada artinya kalau tahta tidak ada di dalamnya. Seindah-indahnya sebuah gedung gereja mewah, bertingkat, lux, ber-AC, full musik yang mewah, kalau tidak ada tahta di dalamnya, pengajaran mempelai tidak disampaikan, tidak ada artinya. Amin saudaraku. Di dalam kerajaan surga, ada kebenaran, ada damai, ada sukacita. Maka semegah-megahnya, seindahnya surga tidak akan ada artinya kalau tahta di dalamnya tidak ada. Maka kita yang sekarang berada di dalam tahta kerajaan surga, di dalamnya kita boleh menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Ini adalah kesempurnaan dari keindahan suasana surga. Amin saudaraku. Kesempurnaan dari keindahan di surga, sebuah tahta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sungguh-sungguh perhatikanlah. Setiap kali sangkakala ditiup, firman Tuhan disampaikan, sungguh-sungguh perhatikanlah. Jangan diabaikan. Jangan biasakan diri bodoh, supaya jangan terlihat perbuatan bodoh. Tuhan mau mengangkat kita semua. Sebab itu pada saat sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam, maka Tuhan memberikan 7 sangkakala kepada 7 malaikat untuk segera ditiupkan. Kita ini kan ada pada hari perhentian, ada waktu sunyi. Ini waktu sunyi. Sabat itu bukan berarti berhenti bekerja, itu bodoh dan malas. Di tengah-tengah sabat itu ada kegiatan. Inilah 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat untuk segera ditiupkan. Dengar, perhatikanlah cara kamu mendengar, supaya kepada siapa yang punya semakin diberikan, tetapi kepada mereka yang tidak punya diambil daripadanya. Puji Tuhan, kita punya pengajaran. Tujuannya apa? Tuhan mau memberikan tahta kerajaan surga dan sebuah tahta di dalamnya.
Tapi kalau tidak punya pengajaran mempelai, daripadanya pun akan diambil kerajaan surga dan tata yang ada di dalamnya. Itu Injil Lukas 8 ayat 18 A dan B. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, sungguh-sungguhlah perhatikan. Bolehlah ayat terakhir, Lukas 8. Itu segera kita menikmati tubuh darah Yesus. Ayat 18. Perumpamaan tentang pelita. Bagian A sampai titik berarti. Terus. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jangan acuh tak acuh terhadap suara sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat. Amin saudaraku, perhatikan. Jangan acuh tak acuh, jangan bermasa bodoh, supaya jangan terlihat perbuatan bodoh yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan mau mengangkat kita semua yang tertinggal ini, yang masih tertinggal ini. Bagian B. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kita punya pengajaran mempelai, kita punya pengajaran tabernakel, diberikan surga dan tata di dalamnya. Terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai pengajaran mempelai, 7 sangkakala yang ditiup oleh 7 malaikat. Terus. Daripadanya akan diambil kerajaan surga dan sebuah tata diambil daripadanya. Terus. Juga apa yang dianggap ada padanya. Amin saudaraku. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan sungguh-sungguh. 7 sangkakala pada hari perhentian itu, itulah Sabat, 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat untuk ditiup. Hamba Tuhan yang diurapi, yaitu pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan, itu yang harus menyampaikan. Tidak boleh sembarang orang, sekalipun dia terkenal, sekalipun dia selebritis, penguasa di bumi ini, tidak boleh. Supaya Tuhan angkat kita semua yang masih tertinggal ini, yakin kepada firman. Setelah itu perhatikan cara kamu mendengar. Setelah Tuhan berikan juga surga dan isinya, sebuah tahta. Tidak ada ini, semua yang ada ini tidak ada artinya ini. Seindah-indahnya yang ada, yang kita punya, tidak ada artinya itu kalau tahta tidak ada dalamnya. Puji Tuhan. Ayo bersyukur ya. Sebagai pemimpin, sebagai laskar tentara Tuhan yang melayani, bersyukur. Umat Tuhan yang diarahkan supaya menghargai panggilan, ayo bersyukur terus. Kepada laskar supaya maju terus di dalam peperangan, yakin dengan firman. Kepada pelayan Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Berlilitkan baju efod, memakai jubah yang maha indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.